kebesaran-Mu Tuhan. Kami datang untuk menyembah-Mu Tuhan malam ini Tuhan. Kami membawa setiap pujian kami, segala hormat kami kepadamu Tuhan Yesus. Haleluya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti beban, ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mari dengan senang hatimu katakan, bila hati terasa berat, Dia selalu mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku.
Tuhan buat malam hari ini. Mari beri yang terbaik bagi Allah, kita sembah Dia. Sembah Yesus. Haleluya. Bagi kemuliaan-Mu Tuhan, bagimu penghormatan yang kami naikkan setiap syukur kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Oh, kami menyembah, kami memuji Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika kami dalam hadirat-Mu Tuhan, kami ada kesembuhan, kami ada pemulihan, bahkan mujizat terjadi bagi setiap kami. Biar Roh Kudus akan mengubahkan setiap hati kami Tuhan. Curahkan kuasa-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan. Curahkan kuasa-Mu Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Oh, di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Kami mengucap syukur padamu Tuhan, berterima kasih buat pemeliharaan penyertaan-Mu yang begitu sempurna dalam kehidupan kami. Kami ada sebagaimana kami ada, itu semua karena kasih-Mu, itu semua karena penyertaan pemeliharaan-Mu yang begitu sempurna
di dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami sudah menyembah Tuhan, memuji-Mu. Kami percaya setiap penyembahan kami itu naik sebagai kesenangan bagi-Mu. Dan saat ini kami mau membuka hati kami mau mendengarkan suara-Mu lewat kebenaran firman-Mu. Biarlah apa yang hamba sampaikan itu semuanya berasal dari hati-Mu Tuhan. Kami tolak segala bentuk gangguan iblis yang mencoba mengganggu konsentrasi kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami bersatu hati, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak berkuasa di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa kami, ini syukur kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Selamat malam. Senang berjumpa kembali dengan Anda dalam ibadah tengah minggu GKI His Grace Church pada malam hari ini. Saya percaya kehidupan Anda dalam pemeliharaan Tuhan senantiasa, sekalipun kita masih berada dalam pandemi saat ini. Tapi mari sama-sama kita doa agar pandemi ini cepat berlalu. Amin. Langsung saja kita mau sama-sama belajar firman Tuhan yang terdapat dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Sekali lagi sama-sama kita buka Alkitab kita dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Firman Tuhan berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Bapak Ibu Saudara sekalian, tema khotbah saya pada malam hari ini, sama-sama kita mau belajar adalah dampak kasih Allah bagi orang percaya. Sekali lagi, tema khotbah saya pada malam hari ini adalah dampak kasih Allah bagi orang percaya. Terlebih dahulu kita harus memahami dulu Injil yang kita baca, karena setiap kali saya menyampaikan firman Tuhan, saya selalu senang untuk menjelaskan latar belakang dari Injil atau kitab yang kita baca. Nah, Injil Yohanes ini ditulis oleh murid Yesus, murid kesayangan Yesus, yaitu Yohanes anak Zebedeus. Dan Yohanes ini merupakan salah satu dari ke-12 murid Tuhan dan juga salah satu dari anggota kelompok inti dari murid Kristus, yaitu yang kita tahu bersama ada Petrus, ada Yakobus, dan yang terakhir ada Yohanes. Dan Injil Yohanes ini ditulis, ada beberapa hal yang menonjol dalam Injil Yohanes ini yang kita temui bersama, di mana secara rinci ini menceritakan tentang kehidupan Kristus secara terperinci. Yaitu kita bisa temui ada tanda-tanda, ada mujizat, ada 7 mujizat, ada 7 pernyataan Tuhan yang menamakan bahwa Dia adalah. Di situ kita bisa temui adalah Tuhan menyatakan aku adalah dalam Injil Yohanes. Kita temui bersama. Dan pasal yang kita baca ini adalah percakapan Kristus dengan Nikodemus, di mana percakapan Kristus dengan Nikodemus ini adalah seorang Farisi yang dia belajar tentang rahasia-rahasia agung Injil, sehingga kita temui di pasal yang pertama sampai ayat yang ke-21, Tuhan mengajarkan secara langsung kepada Nikodemus tentang rahasia-rahasia Injil tersebut. Seperti apa kasih Allah itu? Terlebih dahulu kita harus memahami apa arti dari kasih itu, Bapak Ibu. Kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kasih itu memiliki arti sebuah perasaan yang disalurkan kepada sosok yang disayangi. Atau perasaan yang diekspresikan kepada sosok yang kita kagumi atau kita hormati. Kalau dalam arti sekuler, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang menjadi pertanyaannya, bagaimana arti kasih dalam pandangan firman Tuhan atau menurut Alkitab? Kalau saya simpel saja Bapak Ibu, kasih itu ada 4 dalam Alkitab. Kita semua tahu bersama. Dari sekolah minggu pun kita belajar bersama, kasih itu ada 4. Yang pertama itu adalah philia, yaitu kasih terhadap teman atau sahabat. Kemudian ada kasih eros, kasih terhadap lawan jenis, bukan sesama jenis tapi lawan jenis. Kemudian ada kasih storge. Kasih storge itu kasih keluarga, anak kepada ayah kepada anak, ibu kepada anak, maupun sebaliknya Bapak Ibu. Dan yang terakhir adalah agape, kasih yang abadi. Mengapa saya bilang kasih yang abadi?
Kalau kita sama-sama baca dalam Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 19, di situ kita bisa melihat percakapan Yesus dengan Petrus. Yang dimana Yesus menanyakan kepada Petrus, apakah Petrus agape kepada Yesus? Namun yang Petrus menjawab justru Petrus filia. Nah, yang dimaksudkan dengan agape adalah mengandung unsur masa depan. Atau kalau kita telaah bersama itu pakai kata aoris. Jadi mengandung unsur masa depan yang memiliki arti bahwa kasih itu adalah kekal selama-lamanya sampai seterusnya, Bapak Ibu. Jadi kita bisa melihat di sini bahwa kasih Allah itu tidak akan pernah habis dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Nah, seperti apa kasih Allah itu? Kasih Allah itu penuh pengorbanan. Kasih Allah itu rela menjadi manusia untuk menyelamatkan kehidupan Anda dan kehidupan saya sebagai orang percaya. Dan kasih Allah itu adalah kasih yang universal, menyeluruh, berdampak kepada semua orang, tergantung kepada siapa yang meresponi kasih Kristus itu untuk ada dalam kehidupan mereka. Dan di malam hari ini Bapak Ibu, saya akan membagikan dua hal yang penting bagi kita, bagaimana dampak kasih Allah dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Sama-sama kita kembali dalam pembacaan kita di Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Saya akan bacakan Yohanes pasal yang ketiga ayat ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya, sampai di situ saja Bapak Ibu. Supaya setiap orang yang percaya. Jadi yang pertama, bagaimana dampak kasih Allah terhadap kehidupan kita orang percaya adalah agar manusia atau agar kita memiliki keyakinan teguh terhadap Yesus Kristus. Di situ ada kata percaya. Dan perlu Bapak Ibu ketahui kata percaya dalam Injil Yohanes ini dituliskan sebanyak 98 kali dalam Injil Yohanes. Sehingga kita bisa melihat bagaimana Yohanes menekankan kata percaya ini kepada setiap pembaca, agar setiap pembaca mengerti bagaimana untuk masuk mengenal Tuhan, kita terlebih dahulu harus percaya kepada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Di sini ada kata percaya. Bahasa Yunani-nya itu pisteo, Bapak Ibu. Pisteo itu memiliki beberapa makna. Yang utama itu adalah yakin, taat, dan teguh. Jadi ketika orang percaya kepada Yesus, dia sepenuhnya taat kepada Yesus. Dia sepenuhnya taat kepada Tuhan. Kebanyakan orang hanya sekedar percaya saja tanpa dia taat. Oh, saya percaya kepada Tuhan, tapi dia tidak taat. Coba sama-sama kita lihat di 1 Timotius yang kedua ayat yang keempat. Kita baca bersama. Yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Jadi kepercayaan kepada Yesus membuat orang percaya memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Seperti yang saya bilang tadi Bapak Ibu, untuk kita mengenal Tuhan, kita terlebih dahulu harus percaya Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ketika kita percaya, otomatis kita akan lebih mengenal siapa Tuhan kita. Sehingga kita bisa memperoleh setiap kebenaran, apa yang menjadi maksud dan tujuannya untuk kita kerjakan di dunia ini, hanya untuk apa? Menuju kepada kesempurnaan. Serupa segambar dengan Kristus. Kuncinya adalah Bapak Ibu, kita taat. Taat juga di sini merupakan aspek hakiki dari iman yang menyelamatkan. Coba kita sama-sama buka lagi di Yohanes pasal yang ke-14 ayat 33. Yohanes pasal yang ke-14, ayat yang ke-23 Bapak Ibu, bukan 33. Ayat yang ke-23. Saya bacakan. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Jadi Kristus yang sudah lebih dahulu mengasihi kita, dan kita sebagai ciptaannya, itu sebuah tanggung jawab dan keharusan kita untuk tetap mengasihi Tuhan, karena setiap kasih pengorbanannya.
Sehingga ketika kita mengasihi Tuhan, Ia mengasihi kita, otomatis mereka, kan di situ ada kata kami. Artinya mencakup keseluruhan Tritunggal Bapak Ibu. Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus yang akan tinggal di dalam kita, dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kebanyakan orang hanya sekedar percaya. KTP Kristen. Tapi sebenarnya kehidupan mereka tidak menunjukkan bahwa mereka itu benar-benar sungguh-sungguh taat kepada Tuhan Yesus. Ada bahasa Yunani bilang meno. Meno artinya tetap tinggal di dalam Kristus. Artinya kehidupan kita, ketika kita memiliki dampak dari kasih Tuhan yang sudah Dia salurkan dalam kehidupan kita, kita harus tetap tinggal. Jangan pernah beranjak ke kiri ataupun ke kanan. Tetap tinggal di dalam Kristus. Makanya kalau kita baca keseluruhan Injil Yohanes ini, angka 7 itu merupakan hal yang menonjol. Bapak Ibu bisa melihat ada 7 ajaran di situ. Ada 7 mujizat dan ada 7 penyataan. 7 mujizat itu yang awalnya itu air berubah menjadi anggur, yang pernikahan di Kana. Dan kita bisa baca di sana ada 7 mujizat yang Tuhan lakukan. Dan juga 7 penyataan yang menyatakan aku adalah. Artinya di sini Yohanes mau tekankan kepada setiap pembaca bahwa setiap pembaca harus percaya bahwa Yesus adalah Mesias satu-satunya yang diutus Tuhan. Begitu juga relevansinya sampai saat ini dalam kehidupan kita sebagai orang percaya adalah kita harus percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang terakhir. Bagaimana dampak kasih Allah dalam kehidupan kita sebagai orang percaya? Yang kedua adalah sama-sama kita kembali baca di firman Tuhan yang kita baca tadi. Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi tadi yang pertama apa? Dampak kasih Allah agar manusia memiliki keyakinan teguh terhadap Tuhan Yesus. Jadi yang kedua, bagaimana dampak kasih Allah dalam kehidupan kita sebagai orang percaya adalah agar manusia memiliki pembaharuan hidup. Sekali lagi, agar manusia memiliki pembaharuan hidup. Pembaharuan. Sama-sama kita buka Roma 12 ayat 1 sampai yang kedua. Roma 12 ayat 1 sampai yang kedua. Di situ dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Pembaharuan hidup menuju kepada perubahan sifat hidup baru. Dalam khotbah-khotbah saya yang kemarin, saya selalu menekankan tentang kekudusan. Artinya kita Bapak Ibu, ketika kita sudah dikuduskan, bahasa Ibrani-nya itu kados, yang memiliki makna ketika kita sudah dikuduskan, kita diangkat Tuhan atau dipanggil Tuhan, dipisahkan dari kehidupan lama kita, menjadi kehidupan yang baru untuk apa? Untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Dan pekerjaan-pekerjaan Tuhan Bapak Ibu gak harus jadi pendeta atau pembicara, enggak. Tapi bisa menjadi berkat lewat apa? Pembaharuan hidup Anda. Injil disampaikan, tugas Yesus atau amanat Yesus terakhir dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20 di situ dikatakan untuk menyampaikan Injil dan membaptis setiap orang di seluruh dunia. Artinya Bapak Ibu, yang Tuhan mau kita memiliki pembaharuan hidup yang benar.
Kalau dalam ayat yang tadi kita baca di Yohanes 3:16, di situ ada beroleh hidup yang kekal. Kekekalan di sini bukan mengacu kepada sebuah keabadian. Sekali lagi Bapak Ibu, kekekalan tidak mengacu kepada suatu keabadian, tetapi kekekalan mengacu kepada kualitas hidup Anda. Hidup Anda dan saya. Jadi sekali lagi, kekekalan bukan mengacu kepada keabadian. Memang kita akan hidup abadi ketika kita sudah diangkat sama-sama Tuhan di sorga. Kita akan abadi di situ. Tapi hal yang utama bukan itu Bapak Ibu. Untuk mengejar sebuah kekekalan bukan menuju kepada sebuah keabadian. Tapi bagaimana kita menuju kepada sebuah kualitas hidup yang benar. Bukan hidup yang semena-mena. Tidak sesuai dengan firman Tuhan. Karena saat ini bukan zamannya kita mengejar berkat Bapak Ibu. Bukan zamannya kita mencari berkat. Tapi saat ini Bapak Ibu perhatikan baik. Di mana saatnya kita untuk mengejar bagaimana kualitas hidup kita menjadi benar di hadapan Tuhan. Ketika kita bisa mengerjakan itu, berkat tidak usah kita cari Bapak Ibu. Dia akan mengikuti kita dalam kehidupan kita. Amin. Ada peralihan hidup dari diri kita. Artinya kita benar-benar total berubah kepada Tuhan. Memang ketika kita mau bertobat ataupun berubah mengikuti Yesus, itu ada saja rintangan atau ujian yang kita hadapi. Tapi disitulah bagaimana perjuangan kita yang akan dilihat Tuhan. Di situ Tuhan bisa melihat bagaimana ketaatan kita untuk mengerjakan setiap anjuran atau aturan-aturan dari Tuhan. Taat adalah salah satu nilai dari gereja kita Bapak Ibu, His Grace. Reborn, obey. Yang pertama itu righteousness, enthusiast, be humble. Dan yang keempat itu obey. Bagaimana kita taat kepada Tuhan, loyal kepada Tuhan, setia kepada Tuhan. Apapun kondisimu. Saya yakin memang kita pada saat pandemi ini memang kondisinya lagi terpuruk semua. Tapi saya doa bersama-sama, kita doa sepakat. Kita bisa melewati ini. Dengan apa? Dengan kemampuan Tuhan. Dengan pertolongan Tuhan. Tentunya Tuhan mau melihat ketaatan kita sebagai ciptaan atau umat. Artinya ketika kita mau untuk melakukan pembaharuan hidup, kita akan menuju kepada suatu kesempurnaan, yaitu serupa segambar dengan Yesus. Dalam masa penciptaan di situ dikatakan Selem Demut. Dalam bahasa Ibraninya itu memiliki makna itu serupa dan segambar. Bukan sama muka Bapak Ibu, tetapi bagaimana karakter kita, atribut kita seperti atribut-atributnya Tuhan. Atau memancarkan karakter Kristus. Sehingga kehidupan kita bisa menjadi kehidupan yang membawa berkat. Kita menjauhi segala dosa. Kita harus anggap dosa itu sebagai suatu kotoran. Kalau kita anggap itu dosa kotoran, otomatis itu akan mensugesti pikiran kita agar kita tidak menyentuh atau melakukan dosa lagi. Memang mengikuti Yesus itu susah Bapak Ibu. Menembus kedagingan itu agak susah. Susah, jujur susah. Tapi bagaimana kita mau berusaha untuk mengalami pertobatan setiap harinya dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Roma 8 ayat 13. Roma 8 ayat 13. Di situ dikatakan, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Langsung ke Matius 12 ayat 31 dan 32. Matius 12 ayat 31, 32. Saya bacakan. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni. Dengar baik Bapak Ibu. Tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Artinya di sini ada konsekuensi yang akan kita terima ketika kita
tidak berada di jalan-jalannya Tuhan. Kita harus mengaktifkan Roh Kudus yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita kepada semua orang percaya. Karena ini adalah hal yang spesial. Roh Kudus hanya ada kepada setiap orang percaya, Bapak Ibu. Dan kita harus mensyukuri bahwa ada Roh Kudus dalam kehidupan kita yang apa? Yang menuntun kita, yang menegur kita ketika kita mau melakukan sesuatu, yang membuat kita tidak bimbang ketika kita mau mengambil sebuah keputusan, yang selalu mengingatkan kita akan kebaikan Tuhan, akan suatu kebenaran firman Tuhan yang akan kita kerjakan untuk apa? Menyenangkan hati Tuhan. Maka tetaplah meno, tinggal di dalam Kristus, memelihara firman Tuhan, merenungkan siang dan malam, memelihara kebiasaan atau persekutuan intim dengan Allah. Bagi kita yang sudah berkeluarga ataupun belum, perbiasakan untuk membangun sebuah mesbah doa. Persepuluhan Bapak Ibu tidak berbicara semuanya tentang materi atau uang. Tapi persepuluhan itu lebih banyak berbicara tentang 1/10 waktu kita untuk Tuhan. 7 hari Tuhan menciptakan dunia ini dan terakhir Dia menciptakan kita manusia. Dan akhirnya Dia beristirahat pada hari yang ke-6, pada hari yang ke-7. Itu Dia menyisihkan waktu. Agar apa? Agar kita datang kepadanya, mengucap syukur. Setiap hari pun kita ada waktu untuk Tuhan. Namanya untuk membangun sebuah keintiman Bapak Ibu, agar kita benar-benar merasakan dampak kasih Tuhan. Untuk membangun sebuah keintiman harus ada apa? Harus ada komunikasi. Komunikasi dengan apa? Dengan doa. Ketika kita memperbiasakan hal itu, kita akan memiliki gaya hidup yang benar. Maka kasih Tuhan yang berdampak dalam kehidupan kita tidak akan sia-sia. Kita selalu taat kepada Tuhan. Kita yakin kepada Tuhan dan kita memiliki pembaharuan hidup. Saya percaya lewat 2 hal yang saya bagikan di malam hari ini akan membuat kehidupan kita semakin terarah kepada Kristus. Sehingga dalam kehidupan kita selalu menjalani hal-hal yang menjadi kemauan Tuhan. Dan kita bisa pahami di sini bahwa keselamatan itu kita terima bukan tidak bisa dikerjakan. Tapi keselamatan itu yang kita terima harus kita kerjakan. Kenapa? Itu menjadi tugas tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Agar kasih Kristus tidak akan pernah sia-sia diberikan dalam kehidupan kita. Tetapi kita terus meresponi kasihnya itu dengan apa? Dengan selalu mengerjakan setiap ketetapan aturan-aturan Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan selalu menuju kepada kesempurnaan segambar seperti Yesus. Semoga dipahami, semoga menjadi berkat bagi kita semua. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari sama-sama kita satu dalam doa kita berdoa. Kami mengucap syukur padamu Tuhan buat kebenaran firman-Mu di malam hari ini. Kami percaya apa yang kami terima itu bisa menguatkan iman kami kepadamu Tuhan. Sekalipun kami berada di tengah-tengah pandemi saat ini, itu tetap akan terus menguatkan motivasi iman kami. Itu tetap akan terus menghibur kami agar kami selalu berpengharapan penuh kepadamu. Agar kami benar-benar menyadari bahwa kasih-Mu tak pernah dan tanpa batas mengalir dalam kehidupan kami Tuhan. Dan sebentar juga kami akan menyatu dengan tubuh dan darah-Mu. Kau berkati setiap kami akan menyatu dengan tubuh dan darah-Mu. Kami percaya ketika kami menyatu dengan tubuh dan darah-Mu, Engkau tinggal di dalam kami dan kami tinggal di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur padamu. Haleluya. Amin. Kita semua sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan dan tiba saatnya saat ini kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Percaya firman Tuhan itu boleh menjadi kekuatan bagi setiap kita karena Alkitab mengatakan firman itu pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita sehingga pada saat kita dengar, lakukan firman Tuhan, maka kita akan berjalan di jalan yang tepat. Oleh sebab itu sebelum kita akan masuk dalam perjamuan kudus, saya akan bacakan ayat bagi setiap kita
menjadi pendahuluan pembuka untuk kita memasuki sakramen perjamuan kudus yang terdapat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-23 berkata demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita angkat roti bersama-sama. Dan dengan iman kita ucapkan sebagai doa iman pengakuan kita sama Tuhan. Mari bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang telah turun dari surga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di kayu salib untuk memberikan kami keselamatan hidup kekal di surga. Oleh kuasa tubuhnya membangkitkan tubuh kami di akhir zaman. Sehingga setiap kami menjadi mempelai-mempelai Tuhan, kami akan masuk surga dan tinggal di surga selama-lamanya. Oleh kuasa tubuh Kristus menyempurnakan tubuh kami, sehingga mulai hari ini dari ujung kepala sampai ujung kaki kami, setiap organ-organ tubuh kami sempurna sehat, setiap tulang-tulang persendian sehat sempurna. Bahkan kami percaya bersama keluarga kami, kemanapun kami melangkah pergi, dijaga, dilindungi, tidak diculik, tidak dihipnotis, tidak dirampok. Kami percaya hari ini setiap penyakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Yesus Kristus. Mari kita makan bersama-sama, inilah tubuh Kristus. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari angkat cawan anggur bersama-sama dan dengan iman kita ucapkan sebagai doa iman pengakuan kita sama Tuhan. Mari bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus Kristus, darah perjanjian yang baru dan yang kekal untuk mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Oleh kuasa darah Kristus memeteraikan setiap kami semua menjadi keluarga kerajaan Allah yang dijanjikan punya rumah di bumi, punya rumah di sorga. Oleh kuasa darah Kristus, oleh kuasa bilurnya, hari ini dan mulai hari ini kami percaya dari kepala sampai dengan kaki sehat sempurna. Setiap peredaran-peredaran darah kami sempurna sehat, setiap saraf-saraf sempurna. Sehingga mulai hari ini kami bersyukur, kami menerima mujizat kesembuhan daripada Tuhan. Oleh kuasa tubuh dan darahnya menjadikan setiap kami menjadi anak-anak Allah, menjadi ahli waris kerajaan sorga yang diberkati Tuhan di bumi seperti di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus. Mari kita terima dengan iman, inilah darah Kristus. Naikkan setiap syukur, setiap doa saudara sama Tuhan hari ini, percaya dan imani. Tuhan yang berkata, barang siapa tinggal di dalam aku, firmanku tinggal di dalam setiap kamu. Yang Yesus yang adalah firman itu sendiri tinggal dalam setiap kita. Tuhan katakan apa yang kita minta, apa yang kita doakan Tuhan akan berikan kepada setiap kita. Bapak dengarkan setiap apa yang menjadi pergumulan mereka, setiap doa-doa mereka, bahkan kami percaya hari ini setiap beban berat mereka Tuhan sudah angkat, Tuhan sudah selesaikan. Setiap penyakit yang mereka alami hari ini, kami percaya kuasa Tuhan tidak pernah terbatas oleh apapun juga. Walaupun hari ini kami beribadah di rumah kami masing-masing, maupun kami yang beribadah di dalam perjalanan kami percaya mujizat Tuhan sanggup terjadi dan bekerja atas setiap kami. Sehingga setiap yang sakit sembuh di dalam nama Yesus, setiap yang lemah dikuatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi setiap saudara semua yang punya minyak, saudara bisa angkat minyak dan kita akan berdoa bersama-sama. Karena minyak ini Tuhan beritakan di dalam firman-Nya untuk menjadi sarana bagi setiap kita. Seperti Yakobus pasal yang ke-5:14 mengatakan, jikalau di antara kamu ada yang sakit, panggil penatua jemaat, berdoa, oleskan dengan minyak, dan Tuhan akan menyembuhkan setiap mereka. Mari angkat minyak bersama-sama dan dengan iman kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan
setiap tetes, setiap oles minyak ini penuh kuasa. Dioleskan kepada yang sakit disembuhkan, yang terikat setan dilepaskan, setiap yang tidak kudus dikuduskan. Seperti Markus 6 ayat 12-13, Yakobus 5:14, setiap tetes, setiap olesnya penuh kuasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Kami dalam mengakhiri ibadah ini kami akan berdoa bagi bangsa negara kami. Tuhan pulihkan bangsa ini. Kami menyerahkan bangsa kami dari Sabang sampai dengan ke Merauke. Tuhan berikan damai, Tuhan berikan shalom, Tuhan berikan kesejahteraan bagi bangsa ini. Bahkan di dalam hari-hari kami menghadapi pandemi corona ini, mampukan dan kuatkan kami sebagai anak-anak Tuhan secara khususnya untuk menjadi berkat bagi bangsa ini. Bahkan kami menyerahkan setiap pemimpin-pemimpin di bangsa ini, dari presiden sampai dengan tingkat yang terendah. Kami berdoakan setiap kebijakan keputusan yang mereka ambil, semuanya berdasarkan yang daripada Tuhan. Sehingga kami percaya mereka bisa memimpin dan membawa bangsa kami ke arah yang lebih baik. Karena kami percaya mereka takut akan Tuhan. Berkati gereja-gereja, bahkan secara khususnya gereja His Grace ke dalam tangan Tuhan kami menyerahkan. Di dalam 8 cabang gereja ini boleh ada. Jadikan kami berkat di tengah-tengah lingkungan sekitar kami. Bahkan kami berdoa menyerahkan setiap hamba-hamba Tuhan, setiap pengerja-pengerja, baik pengerja muda, pengerja dewasa, maupun sidang jemaatmu dimanapun mereka berada. Satukan kami, ikat kami dengan tali kasih Tuhan, sehingga kami boleh menjadi saksi, menjadi garam, menjadi terang bagi lingkungan sekitar kami. Dan melalui pelayanan setiap kami, pelayanan gereja ini, nama Tuhan lain dipermuliakan. Dalam rencana-rencana pembangunan gedung gereja, baik yang sudah berjalan dan yang akan dimulai. Dalam gedung gereja di His Grace Sonder, His Grace Bitung juga Tuhan berkati. Semuanya berjalan dengan lancar. Juga dalam penyelesaian di Manado, juga dalam memulai pembangunan gedung di Tomohon, semuanya juga kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan sudah memberikan beberapa tempat ini untuk kami pakai, untuk kami memuji memuliakan nama Tuhan. Berkati setiap orang-orang yang sudah mendukung, yang sudah mensupport pembangunan gereja ini. Kami berdoa Tuhan balaskan kepada mereka ratusan kali ganda, sehingga apa yang mereka kerjakan, usahakan, Tuhan selalu membuatnya berhasil. Kami berdoa kami telah memulai semuanya bersama dengan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan yang memberikan kemampuan dan kekuatan kepada kami untuk kami boleh menyelesaikannya, untuk mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Kami akan akhiri ibadah ini, tetapi kami percaya kasih Tuhan tidak akan pernah berakhir dari setiap kami. Sehingga Tuhan akan selalu menjaga setiap kami. Tuhan akan terus menjaga keluarga kami. Dan keluarga kami akan menjadi terang bagi keluarga-keluarga yang lain. Karena itu saudara semua, kita akan akhiri ibadah ini. Angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dalam tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan kuat kuasa Roh Kudus akan menyertai setiap kita, akan menjaga keluar masuk kita, akan memberkati roti makanan kita dan air minuman kita, sehingga apa yang dikerjakan oleh tangan kita Tuhan buat berhasil. Kemana kaki kita melangkah, tanah yang kita injak diberkati Tuhan, akan selalu menyertai mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan akan datang kedua kali menjemput setiap kita semua. Kita akan jadi mempelai-mempelai Tuhan. Kita akan masuk surga dan tinggal di surga selama-lamanya. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya.